saudara-saudara, pada siang hari ini saya mau membacakan sebuah renungan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 begini firman Tuhan dikatakan, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Tema firman Tuhan pada siang hari ini yang saya mau ambilkan, mau nyampaikan melalui YouTube channel Injil Kristus Official adalah pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam bahasa Yunani mengartikan dari pertolongan Tuhan sebagai Boet Heia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan dari pertolongan adalah saling menolong, saling membantu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus, ayat Ibrani pasal 14 ayat yang ke-16 berkata hal demikian. Oleh karena keutamaan imam besar kita, maka kita harus terdorong untuk menghampiri takhta kasih karunia dengan penuh keberanian. Coba kita perhatikan saudara. Ada suatu takhta kasih karunia yang didirikan dan suatu cara menyembah yang ditetapkan. Baik, saudara, di dalamnya yakni Allah dapat kita jumpai dari orang-orang yang berdosa, yang malang dengan penuh kemurahan, bercakap-cakap dengan mereka dan mereka dengan penuh harap dapat menghampirinya sambil bertobat dan percaya kepada Allah. Bisa saja menyiapkan suatu persidangan untuk mengadili dengan bengis dan tanpa belas kasihan. Jadi jika kalau kita mengadili dengan bengis dan tidak ada tanpa belas kasihan, itu istilahnya kita menjatuhkan hukuman mati sebagai upah dosa seseorang itu, atau upah dosa kepada semua orang yang dipanggil untuk diadili atau dihukum atau dihakimi dalam kehidupan kekekalan kita menuju kepada bersama Yesus takhta Kristus itu di surga. Namun ia justru memilih untuk mendirikan takhta kasih karunia itu, yakni sebuah takhta yang berbicara tentang kewewenang, hak, dan menuntut adanya kekaguman dan penghormatan, pengabdian dari Yesus dalam kehidupan kita. Saudara, sebuah takhta kasih karunia itu menjadi tersirat adanya penghiburan, pertolongan yang besar bagi orang yang percaya. Dan jika kalau dia tahu yang paling berdosa itu ada sekalipun dalam hidupnya. Dan saudara, kita perlu tahu di takhta itu kasih karunia memerintah dan bertindak dengan kebebasan, radikal, universal, liberal, bebas. Ya, saudara. Dan ada namanya kuasa dan kemurahan yang berdaulat dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa kita wajib dan perlu untuk kerap didapati berada di hadapan takhta kasih karunia ini yang menantikan Tuhan sambil mengerjakan segala kewajiban untuk menyembah Dia, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Adalah baik bagi kita untuk berada di sana bersama Yesus. Jadi kita perlu tahu saudara, bahwa kewajiban untuk menyembah Dia itu tandanya kita ada pertolongan itu secara apa? Secara pribadi, perseorangan dalam pribadi kita, maupun kita bersama-sama teman kita untuk menyembah Dia, Yesus. Begitu. Yang ketiga, saudara, maksudnya adalah begini. Kepentingan kita berada di takhta kasih karunia itu haruslah supaya kita menerima dan mendapatkan rahmat dan menemukan
kasih karunia ini untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu tertentu dalam pribadi permasalahan pergaulan kita. Pergumulan kita itu perlu, saudara. Jadi rahmat dan kasih karunia adalah hal-hal yang kita butuhkan. Yaitu apa? Rahmat untuk mengampuni segala dosa kita, dan kasih karunia untuk memurnikan jiwa kita, menetralkan, menyempurnakan jiwa kita, raga kita, roh kita, iman kita, untuk menghadapi permasalahan, pergumulan yang kita hadapi saat ini. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu ciri-ciri orang Kristen yang bertumbuh dan mendapatkan pertolongan. Yang pertama, seorang Kristen yang bertumbuh adalah seorang yang rendah hati. Yang kedua, seorang yang mengasihi jemaat. Ketiga, seorang yang menjadi pendoa syafaat. Nah, jadi maksudnya begini penjelasannya. Jika kalau seorang Kristen yang bertumbuh di dalam Kristus, maka ia mendapatkan pertolongan dari Kristus, yakni ia dijauhkan dari segala penyakit, segala percobaan, dan segala permasalahan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Poin yang kedua, bertekun dengan ketabahan. Nats Alkitab tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-18 berkata demikian. Ayat yang ke-18 berkata, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-18 berkata hal demikian. Bagaimana Paulus membalas kebaikannya atau pertolongannya? Saudara, barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Paulus membalasnya dengan doanya, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada Onesiforus. Ya, ada kemungkinan bahwa Onesiforus berada jauh dari rumahnya saat itu dan sedang menemani Paulus. Oleh sebab itu, Paulus berdoa supaya keluarga dijaga selama kepergiannya. Para pengikut suatu gereja tertentu menyatakan bahwa pada waktu itu Onesiforus sudah meninggal. Dan karena Paulus berdoa baginya supaya ia beroleh rahmat, mereka menyimpulkan bahwa berdoa untuk orang mati bisa dibenarkan. Saudara, jika kalau kita membalas dengan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, maka Paulus yang dia lakukan itu adalah doa untuk Onesiforus, itu dibenarkan oleh Tuhan. Dan itu menjadi pertolongan dalam perjalanan Paulus ke suatu tempat untuk bertemu namanya Onesiforus. Ya, agar keluarganya si Onesiforus itu dijaga, di rahmat-Nya Tuhan selalu ada dalam pribadinya. Nah, saudara, kesimpulan firman Tuhan dari Ibrani dan 2 Timotius yang saya ambil, poin yang pertama adalah jadi murid Yesus Kristus yang setia dan teladan, sebab pertolongan dan janji-janjinya akan ditetapkan. Poin yang kedua, bersabarlah dalam menghadapi kesusahan, sebab orang yang sabar, ia ditolong oleh Tuhan Yesus dalam kesesakan maupun permasalahannya. Yang ketiga, saling mengasihi. Jika kalau kita mengasihi sesama maupun di dalam jemaat suatu gereja, maka pertolongan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Baik, saudara, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Telah hamba menjadi kehidupan kekal. Biarlah pertolongan-pertolongan Tuhan itu, janji-janji Tuhan terjadi dalam tubuh kami, kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan peroleh kehikmatan, rahmat, cinta, kasih dalam kehidupan
kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.